Waspadai MERS, dan ini juga yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Penyakit ini dimulai di Timur Tengah September 2012 dan sudah menyebar ke lebih dari 20 negara. Dan kalau kita berbicara mengenai Indonesia, negara terdekat yang punya penyakit MERS terbanyak, salah satu harian Surat Kabar pagi hari ini mengangkat dan memberikan datanya yang paling akurat untuk per hari ini, yaitu Korea Selatan. 87 warga Korea Selatan didiagnosa terpapar penyakit MERS ini, kemudian 6 diantaranya meninggal dunia, dan ada 2.500 warga yang dikarantina akibat penyakit ini, dan 2.000 sekolah per hari ini juga diliburkan. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana dampaknya ke Indonesia dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini Bapak Dr. Muhammad Subuh, MPPM. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Subuh? Alhamdulillah. Ini kita pagi-pagi membicarakan hal yang sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya Pak ya. Waspada MERS. COV itu apa ya Pak, COV-nya? COV-nya coronavirus. Coronavirus, karena ini penyakit yang memang disebabkan oleh coronavirus. Memang dari 2012, kemudian sekarang datanya banyak muncul di Korea Selatan, begitu ya Pak ya? Ini dari hewan, begitu kan ya Pak ya? Iya, begini, ini salah satu penyakit yang disebut dengan penyakit zoonotik ya. Jadi penyakit zoonotik itu adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan. Ya. Tetapi kalau untuk Middle East Respiratory Syndrome, jadi sindrom itu kan gejala. Middle East Timur Tengah, jadi penyakit ini menyerang saluran pernapasan, kemudian disebabkan oleh coronavirus, corpse-nya. Ya. Kemudian muncul di Timur Tengah. Jadi indigenous-nya atau aslinya penyakit ini adalah di Timur Tengah. Sedangkan hewan penyebabnya, perantaranya, vektornya, itu sampai saat ini masih kita teliti ya. Badan Kesehatan Dunia sedang meneliti di kelelawar, kemudian onta ya. Dari hasil penelitian memang di onta ditemukan antigen pembawa dari MERS coronavirus. Tetapi secara jelas dia menularkan kepada manusia, nah ini yang sampai saat ini masih kita teliti. Oke. Gitu. Nah, Pak Subuh, ini kan respiratory itu kan pernafasan itu ya. Kalau kemudian di 2002-2003 lalu itu kan ada penyakit SARS yang juga muncul di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia juga terkena dampak tersebut. Perbedaannya di mana ya Pak? Begini, jenis daripada virusnya itu sama sekali berbeda. Ya, mungkin saudara tiri kali ya. Kalau kita bandingkan gitu, jadi itu berbeda ya. Tingkat kefatalannya berbeda, jenis virusnya berbeda gitu ya. Memang sama-sama menyerang saluran pernafasan. Berarti kalau MERS ini bisa sampai mana Pak fatalnya? Kalau kita lihat perkembangan kasusnya dari 1195 hari ini yang tercatat sejak September 2012 dengan 446 kematian. Anda bisa bayangkan sekitar 36% dari kasus ini meninggal. Tentunya kita harus waspadai bahwa keganasan dari virus ini cukup tinggi, ya, dengan kejadian 36% yang meninggal. Ya. Tetapi juga perlu dicatat bahwa angka fatal pada virus ini kebanyakan juga diderita oleh beberapa penyakit penyerta, ya, seperti misalnya diabetes, ya, gangguan paru kronis, ya, dia sudah mengalami paru kronis seperti asma atau apa. Nah, kemudian juga gangguan pada ginjal. Dalam artinya mereka yang punya penyakit tersebut lebih mudah terkena MERS? Lebih fatal akibatnya, ya, dibandingkan dengan yang tidak mengalami penyakit-penyakit yang tadi saya katakan. Gitu. Indonesia sudah terkena dampaknya sampai sejauh mana sih? Begini ya, sejak September 2012 bahwa penyakit itu muncul, kita telah melakukan langkah-langkah upaya persiapan ya sampai saat ini ya, baik yang bersifat administratif maupun penyiapan sarana prasarana. Nah, sampai saat ini kita punya posko, namanya posko kejadian luar biasa yang bekerja 24 jam. Kemudian sampai hari ini jam 9 tadi pagi update terakhir bahwa virus tersebut belum kita temukan di Indonesia. Baik yang dibawa dari
dari luar ya. maupun yang ada di dalam negeri. Jadi kita masih bisa tersenyum lah ya Pak ya, walaupun kita harus berhati-hati begitu. Tersenyum mesem kali ya. Tadi kan dikatakan ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap ya. Jadi kita harus terus waspada ya. Jadi kata kuncinya tuh waspada 1000 kali. Gitu ya. Apapun dia ditanya itu waspada ya. Nah, bentuk kewaspadanya kan tentu bermacam-macam tergantung pada level mana kita persiapkan. Nah, ini kan sebetulnya mendekati juga bulan-bulan untuk umroh, naik haji dan sebagainya yang tentu notabene akan ke daerah Timur Tengah kan Pak Subuh sebetulnya begitu. Apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? Yang pertama yang kita lakukan baik umroh dan haji. Kalau umroh ini kan sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun sejak munculnya kasus MERS yang pertama. Yang pertama kita melakukan kesiapan cegah tangkal. Ya. Cegah tangkal ini yang harus kita lakukan adalah di pintu-pintu masuk internasional. Di bandara begitu? Di bandara, ya. Termasuk juga di pelabuhan. Ya. Karena kalau kita berbicara zoonotik tadi, penyakit yang oleh binatang disebarkan, kita kan berbicara 3 hal. Arus barang, dan arus binatang. Jadi ada orang, ada barang, ada binatang. Ya, gitu harus ada 3 elemen itu ya? 3 gitu ya. Tentunya orang dan binatang, barang, dua-duanya bisa melalui, ketiganya itu melalui pelabuhan, udara ataupun maupun juga bandara laut gitu ya. Jadi yang harus kita ketatkan adalah upaya cegah tangkal. Ini kita lakukan melalui kantor kesehatan pelabuhan. Seperti apa sih Pak? Alat begitu dipasang atau bentuknya? Yang paling penting adalah sebenarnya kesadaran masyarakat. Ya, makanya gaya hidup begitu ya? Ya, makanya langkah yang berikutnya adalah kita mengedukasi masyarakat. Ya, terutama kelompok-kelompok umroh, kelompok-kelompok haji. Ya, sebelum mereka berangkat kita harus sudah mengedukasi mereka bahwa MERS coronavirus itu berkembang di Timur Tengah. Ya, cara penularannya bagaimana, ada cara langsung, secara langsung itu melalui bersin, melalui cairan yang dikeluarkan pada waktu batuk dan bersin, kemudian juga bisa melalui cara tidak langsung, melalui kontak benda-benda. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, karena ternyata bersin pun juga bisa menimbulkan penyakit ini, dan juga saya akan tanyakan karena ternyata gejalanya hampir-hampir mirip kalau penyakit flu biasa ya Pak ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Berawal dari sebuah harapan untuk mewujudkan semua impian. Komitmen akan ketelitian dan komunikasi kami jalani setiap hari sebagai loyalitas. Suatu kebanggaan bagi kami untuk menjadi lebih baik dengan tetap memberikan yang terbaik. Dengan bakteri pembuat yogurt generasi terbaru yang diseleksi khusus agar rasanya tidak terlalu asam, pencernaan sehat, tubuh ideal. Dapat manfaat yogurt, nggak pakai meringis. Cuma Heavenly Blush, asamnya pas, nggak pakai meringis. Heavenly Blush. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo
ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Ma, rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar. Jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu. Kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru menguntungkan banyak pihak, konsumen, produsen, juga penjual atau retailer. Melalui e-commerce, setiap manusia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berbisnis di dunia maya. Lantas seberapa jauhkah perkembangan e-commerce di Indonesia? Apakah pemanfaatan teknologi ini mengarah dan menjadi ekonomi digital yang akan datang? E-commerce, pendongkrak nilai UKM dalam White Chart, Selasa 9 Juni jam 2 siang, dipersembahkan oleh hari ini, deadline proposal Eagle Awards 2015. Didukung oleh Pemirsa, penyakit MERS ini ada beberapa gejalanya, termasuk juga batuk, kemudian demam. Pak Subuh masih bersama dengan kita pagi hari ini. Pak Subuh, ini batuk, demam kan seperti penyakit biasa ya kalau pergantian cuaca. Saya pun juga sekarang udah pilek-pilek jadi khawatir juga nih Pak Subuh. Jadi seperti biasanya penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama yang menyerang saluran pernafasan ya, seperti influenza atau MERS, virus yang lain, seperti SARS dulu, ya gejalanya sama. Jadi seperti gejala flu biasa, ya. Panas tinggi lebih dari 38, ada batuk, sesak nafas, ya, kemudian rasa tidak enak pada saluran pencernaan, biasanya mual-mual dan lain-lain. Hanya saja yang membedakan dan harus kita waspadai sekali lagi, ya, bahwa kita harus melakukan wawancara yang mendalam. Misalnya gimana Pak? Ya, wawancara yang mendalam, misalnya Mbak Tantri udah batuk, ya, lebih dari 3 hari, lupa kita tanya, ya, kemana sih 3 hari yang lalu? Wah, ternyata baru pulang umroh. Itu berapa lama sih panjangnya Pak? Dari 14 hari ya. 14 hari dari kepulangan gitu misalnya Pak? Ya, waktu masa inkubasinya, ya. Nah, dengan kita tanya, wah baru 3 hari yang lalu datang dari umroh misalnya. Gitu. Nah, kita harus langsung alert sistem di kesehatan tuh harus langsung wah curiga, gitu. Makanya kalau ada gejala gitu plus pernah berada di lokasi tertular Timur Tengah, maka orang tersebut patut kita awasi, kita curigai, dan kita lakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya pengambilan darah atau apa segala macam dan dibawa ke laboratorium. Jadi seperti itu. Nah, kan kalau kita belajar, ini kita belajar sangat baik sekali dengan kasus Korea ya. Di mana ada keterlambatan dalam diagnostik sehingga terjadi penyebaran yang luas ya. Kurang lebih 9 hari setelah dia mengeluh sakit, setelah datang dari negara Timur Tengah. Bahrain waktu itu ya, ada yang pengusaha yang punya usaha di sana. Kembali ke Seoul begitu ya Pak ya. Kemudian dia sempat ke 3 klinik untuk mencari apa sih penyakitnya. Baru kurang lebih tanggal 19 Mei dia didiagnosis, tanggal 20 meninggal. Nah, jadi ini adalah satu pengalaman yang benar-benar jadi bahan bagi kita untuk kesiapsiagaan. Berarti sekarang siapsiaganya seperti apa Pak Kementerian? Kesiapsiagaan kita ya, karena ini berasal dari luar, belum ada di Indonesia, harus terus-menerus kita waspada pada pintu-pintu masuk negara. Sekali lagi ke sana ya Pak? Ke sana. Kita sudah punya aparat ya di kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian kita khusus penerbangan dari Timur Tengah. Ya, dari Timur Tengah itu kita lengkapi dengan health alert card yang berwarna kuning. Apa fungsinya itu Pak? Fungsinya itu adalah untuk mencatat ya. Jadi di sini adalah partisipasi masyarakat. Di kartu yang diisi itu bertulis berisi keterangan kapan naik pesawat apa, seatnya di mana ya.
negaranya dari mana. Nah, kemudian di situ dikasih keterangan, apabila dalam waktu 14 hari setelah tiba di tanah air, mengeluh demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, dan gejala-gejala saluran nafas, harus segera melaporkan diri kepada fasilitas pelayanan setempat. Jadi seperti ada paspor CV kecil begitu ya, yang jelas. Gitu, ya. Dan kartu ini harus dipegang selama 14 hari. Hanya Timur Tengah saja apa Korea Selatan? Yang kita konsentrasikan adalah Timur Tengah. Timur Tengah karena yang itu tadi indigenous kasusnya, atau kasus ini berasal dari sana. Yang di Korea juga bukan berasal dari Korea kan, tapi berasal dari Timur Tengah juga. Tetapi saya juga akan instruksikan untuk juga waspada yang dari Korea Selatan, gitu ya, kita tingkatkan waspada. Nah, selain itu juga kita dibantu oleh alat tuh nanti namanya thermal scanner, tapi hanya membantu. Nah, ya, yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, itu yang ingin saya katakan. Kesadaran masyarakat untuk mengisi dan menyimpan kartunya. Kalau untuk masyarakat yang tinggal di Indonesia, kesadarannya harusnya seperti apa ya Pak ya? Gaya hidup tadi itu seperti apa ya? Ya, yang pertama ya, kalau dia mau pergi umroh, pergi haji, sudah kita edukasi. Dan sekarang untuk Korea Selatan juga harus berhati-hati ya. Kita tidak melarang mereka melakukan perjalanan ke sana, hanya kita peringati mereka, hati-hati ya, tetap menjaga kondisi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena cara penularan kan tadi saya katakan bahwa bisa melalui batuk dan bersin ya. Jadi manusia ke manusia ya. Ya, pada saat ini sudah ada kasusnya kan, dari manusia ke manusia. Itu melalui adanya semacam bercak ya. Dahak. Dahak yang dikeluarkan melalui batuk atau bersin, cairan yang dikeluarkan pada saat itu. Itulah yang bisa menularkan, ya. Dan itu kan nggak begitu jauh, pasti dekat. Kalau udara batuknya memang jauh, tetapi yang paling penting adalah cairan yang dikeluarkan. Harus menggunakan masker, begitu? Ya, harus menggunakan masker, atau kalau di kerumunan ramai kita lupa membawa masker, ya harus menutup. Gitu, jangan segan-segan gitu. Pak Subuh, layaknya virus, ada vaksinnya belum sih Pak? Ini kalau sudah untuk, ada belum? Ya idealnya memang suatu penyakit itu ada vaksinnya. Ya, tetapi untuk MERS coronavirus masih belum ditemukan. Begitu juga untuk obatnya. Ya, yang kita lakukan di rumah sakit adalah untuk mengatasi simptomnya, untuk mengatasi gejalanya, gitu ya, gejala-gejala penurunan pernafasannya, penurunan fungsi-fungsi vitalnya, itu yang kita perbaiki gitu ya. Jadi sampai saat ini juga kita dunia belum menemukan vaksin tapi maupun bisa disembuhkan ya, sebetulnya. tapi bisa ya diatasi dengan catatan pengawasan yang intensif di ruangan intensif, kemudian juga yang bersangkutan tidak menderita penyakit-penyakit. Dan kita punya ruangan itu ya Pak ya? Kita punya. Oke, nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi. Kalau ingin bertanya lebih lanjut ke Twitter bisa @puskomdepkes ataupun juga ke Halo Kemenkes 500 567 teleponnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Masalah lemak bisa diselesaikan secepat ini. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, mineral anti lemak. Dahsyat angkat lemak, bau amisnya hilang. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, ekstra clean, ekstra bebas lemak, ekstra bebas bau amis. Lain.
Apa yang Anda cari dalam sebuah mobil keluarga? Bagasi fleksibel plus kabin lega. Irit bahan bakar plus performa tinggi. Ground clearance tinggi plus stabil. Aman plus terjangkau. Honda Mobilio. Banyak kelebihan, banyak keunggulan. Antimo herbal, anti masuk angin. Jangan tunggu masuk angin. Minum Antimo herbal. Masuk angin? No. Masuk angin? No. Dari Papros. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Menggunakan pompa air Fuchida. Tarikan dan semprotannya luar biasa. Cintailah produk-produk Indonesia. Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru menguntungkan banyak pihak, konsumen, produsen, juga penjual atau retailer. Melalui e-commerce, setiap manusia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berbisnis di dunia maya. Lantas, seberapa jauhkah perkembangan e-commerce di Indonesia? Apakah pemanfaatan teknologi ini mengarah dan menjadi ekonomi digital yang akan datang? E-commerce, pendongkrak nilai UKM. Dalam White Chart, Selasa, 9 Juni, jam 2 siang. Dipersembahkan oleh... Kini, Top News hadir 1 jam. Didukung oleh Pemirsa, untuk mengatasi penyakit MERS ini, pemerintah mensosialisasikan melalui Kementerian Kesehatan dengan penyebaran Health Card Alert, kemudian pemasangan leaflet dan juga banner di 49 kantor kesehatan pelabuhan atau KKP dan juga 13 KKP atau kantor kesehatan pelabuhan yang ada di embarkasi, begitu ya Pak ya? Di setiap pelabuhan dan juga bandara. Ya. Jadi artinya kita punya 49 kantor kesehatan pelabuhan, tetapi yang fokus untuk embarkasi internasional ini kan ada 13 ya. Tapi kalau mau jemaah haji biasanya kita tambah jadi 15 ya. Nah, untuk itu kita sudah lengkapi sumber daya manusianya, peralatan, sarana prasarana dan juga informasi ya. Ada beberapa kantor kesehatan pelabuhan misalnya dilengkapi dengan video ya yang supaya lebih interaktif bagaimana caranya. Ini salah satu contohnya, Mbak. Oh, di bawah. Oh, oke. Ya. Saya buka ya, Pak. Ya. Oh, ini yang disebar kemudian mungkin pemirsa juga bisa lihat nih. Saya kameranya mana tengah ya. Ini dia. Ini bentuknya menerangkan. Jadi ini sangat informatif sekali bagaimana virus itu menyebabkan sakit, bagaimana cara penularan, bagaimana cara pencegahan. Ini yang harus masyarakat ketahui ya. Bukan hanya masyarakat, semualah ya, termasuk juga petugas kesehatan. Oke, pakai masker juga menjadi penting. Kemudian cuci tangan, kadang-kadang kita juga sederhana, kan? Sederhana sebetulnya. Sederhana. Gaya hidup sehari-hari ya sebetulnya ya Pak ya. Tapi ini yang hampir selalu dilupakan gitu. Oke, Pak Subuh, ini kalau berbicara mengenai Timur Tengah dan seringnya juga kita mengirimkan TKI, kemudian juga banyak jemaah haji dan sebagainya. Ada kerjasama tidak sih dalam mengatasi ini dengan pemerintah Arab Saudi, mungkin kerajaan Arab Saudi Timur Tengah dan sebagainya? Begini, kerjasama ini kan otomatis ya secara internasional yang kita sebut, kita terikat dalam namanya IHR ya, International Health Regulation. Jadi satu regulasi internasional yang merupakan kewajiban semua negara-negara anggota World Health Organization di bawah PBB untuk selalu menginformasikan melalui berbagai forum, baik formal, informal, kemudian juga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan bersama, cegah tangkal bersama-sama. Tentunya kalau misalnya kejadian, contoh yang terbaru yang paling hangat publik bisa dengar di Korea Selatan. Ya, begitu proaktifnya pemerintah ya, melakukan isolasi, penutupan sekolah, bahkan 2000 sampai hari ini Pak yang ditutup. Ya, yang ditutup ya sekolah itu ya. Dengan
ratusan orang yang diisolasi, itu adalah upaya-upaya yang memang sesuai dengan standar apa yang diberikan pedoman oleh WHO. Jadi WHO itu memberikan pedoman dan saran. Ya seperti misalnya ada kejadian di Korea, dia memberikan beberapa saran yang kita sebagai anggota biasanya akan menjalankan saran yang diberikan oleh WHO tersebut. Indonesia secara full melakukan saran-saran tersebut? Iya, Indonesia begitu ya, kita sudah masuk kepada jamaah haji, kelompok-kelompok untuk bisa memberikan penjelasan. Pada intinya begini, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam hal ini ya harus bisa ya. Masyarakat menjaga dirinya sendiri, pemerintah menyiapkan sarana-prasarana untuk bisa melindungi masyarakat kita. Ingat ya, 2 bulan 3 bulan ke depan itu ada 240-an juta orang Indonesia yang kita kirim ke Timur Tengah dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana kita melakukan upaya-upaya cegah supaya masyarakat kita itu tidak tertular. Ya. Satu saja tertular dan kita tidak ketahui, maka akan berakibat fatal, akan bisa menyebar ke mana-mana. Nah untuk itu saya kira mau tidak mau ya memang harus ya mengerti masyarakat dan sadar ya bersama-sama kita atasi penyakit ini. Karena sebetulnya semuanya juga punya hal yang memang sebetulnya kita semua bisa tertular begitu ya Pak ya, tidak ada kemudian yang membatasi dan sebagainya. Kita bisa tertular. Anak-anak begitu kan ya Pak ya? Iya, di berbagai tempat kita bisa tertular. Kan begitu mudahnya dia menular, kontak langsung, ada benda yang terkontaminasi, terpegang oleh kita, bisa tertular. Bendanya pun juga, misalnya meja ini dan sebagainya. Nah, dan begitu juga mudahnya kita melakukan perlindungan. Seperti apa? Rajin-rajin cuci tangan, pakailah masker, dan penuhi standar gizi, gitu ya. Cukup istirahat, makanan yang baik, gitu. Sehingga daya tahan tubuh kita kuat. Dan itu hal yang biasa kita lakukan. Baik, ya. Pak Subuh terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami. Semoga ini juga bisa menjadi peringatan terutama bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji ataupun juga mungkin ada usaha dan sebagainya di Timur Tengah. Semoga ini tidak menghalangi segala aktivitas Anda. Mari sama-sama kita cegah dan yang pasti kita lakukan berbagai hal. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke @puskom.kes itu Twitternya ataupun telepon langsung ke kode area kemudian 500 567. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.